Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Guru hebat Rejang Lebong yang mengudara di room kita Rejang Lebong pada malam hari ini. Selamat datang, selamat bergabung. Terima kasih kepada Pak Fik Nanang dan Bu Yuliana selaku instruktur dan penanggung jawab Kabupaten Rejang Lebong. Kemudian pemateri kita pada malam hari ini sesi ketiga Ibu Mardaleni dari SMK Negeri 2 Rejang Lebong, kemudian rekan-rekan peserta dan rekan-rekan petugas yang akan bertugas pada sesi ketiga malam hari ini. Sebagai host saya sendiri Bilal Soto, materinya nanti Bu Mardaleni MPD dari SMK 2 Rejang Lebong, moderator Pak Elvison, kemudian presesi Bu Nova Susanti dan perekam Pak Nobriana Harun. Oke, sebelum kita mulai, saya sampaikan peraturan pada malam hari ini. Bapak Ibu, untuk kelancaran kegiatan sesi 3 malam hari ini, mohon Bapak Ibu selama penyampaian materi oleh presenter malam ini, tolong mic-nya dinonaktifkan dan kita mendengarkan dengan seksama. Dan jika ada yang mau ditanyakan nanti kita mulai saja untuk sesi ketiga hari ini. Kita mulai dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kelancaran sesi 3 pada malam hari ini, saya serahkan sepenuhnya kepada moderator, kepada Pak Elvison. Kami persilakan. Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, untuk sesi yang ketiga ini tanggal 6 materi langsung oleh materi dari materi yang akan disampaikan yaitu mahir pengerjaan 6 apa sebagai bahan materi yang namanya belajar juga ada dengan belajar ada yang mempercepat waktu dan tidak bisa penyampaian dari saya. Silakan saya persilakan untuk pada ini menyampaikan materinya dengan jelas-jelasnya biar nanti tidak ada banyak pertanyaan. Tapi kalau apa pertanyaan juga lebih bagus. Baik, teman-teman saya silakan. Terima kasih Pak Elvison. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi ketiga ini, saya akan menampilkan mahir perkalian 6 sampai 9 tanpa menghafal dengan metode jarimatika. Perkenalkan, nama saya Mardaleni, tempat tugasnya di SMK Negeri 2 Rejang Lebong. Alamat sekarang saya tinggal di BTN Brimob, Blok A nomor 12, air Melis Bawah, Curug Timur, Kabupaten Rejang Lebong. Pekerjaan saya guru, nomor WA 0852 9032 3509, moto belajar dan belajar terus. Latar belakang saya mengambil materi ini, yang pertama itu matematika pelajaran yang sangat menakutkan bagi sebagian anak SD, khususnya kelas 3 sampai kelas 6 SD. Dan perkalian merupakan dasar mempelajari matematika. Siswa banyak mengalami kesulitan dalam menghafal perkalian, khususnya perkalian 6 sampai dengan 9. Selanjutnya, memanfaatkan jari sebagai alat untuk menghafal perkalian atau memahami
perkalian 6 sampai 9 yang mudah diajarkan dan lebih cepat daripada cara tempo dulu, yaitu menggunakan lidi atau menggunakan tombol-tombol kayak sempoa gitu. Selanjutnya, menjadikan diri sendiri sebagai smart teacher. Dua, bagaimana menggunakan jari. Yang pertama itu syarat untuk menggunakan perkalian jari. Siswa harus sudah hafal perkalian 1 sampai 5 dan perkalian 10. Kemudian siswa harus memahami posisi perwakilan jari. Boleh acak, tetapi agar memudahkan sebaiknya menggunakan posisi seperti ini. Angka 6 itu mewakili jari kelingking. Angka 7 mewakili jari kelingking dan jari manis. Angka 8 mewakili jari kelingking, jari manis, dan jari tengah. Angka 9 mewakili jari kelingking, jari manis, jari tengah, dan jari telunjuk. Nah, seperti ini tepatnya. Jadi kelingking di angka 6. Kalau angka 7 itu kelingking dan jari manis. Angka 8 jari kelingking, jari manis, dan jari tengah. Angka 9 jari kelingking, jari manis, jari tengah, dan jari telunjuk. Caranya di sini, gunakan tangan kiri sebagai bilangan pertama dan tangan kanan sebagai bilangan kedua. Pedoman kita dalam mengoperasionalkan jari ini, tambahkan jari yang berdiri, jadikan sebagai puluhan. Kemudian kalikan jari yang dilipat, jadikan angka satuan. Operasi penjumlahan hasil kedua proses tersebut adalah sebagai hasilnya. Contohnya begini, perkalian 7 dikali 8. Berarti kita berdirikan jari kelingking dan jari manis untuk tangan kiri, dan tangan kanan itu mewakili angka 8, jari kelingking, jari manis, dan jari tengah. Yang berdiri kita tambahkan atau kita jumlahkan. Berarti 2 ditambah 3 sama dengan 5. Kita jadikan sebagai puluhan sehingga nilainya 50. Jari yang dilipat kita jadikan tangan kiri itu angka 3, yang dilipat 3. Tangan kanan yang dilipat 2, kita kalikan 2 kali 3 itu sama dengan 6. Jadikan satuan. Sehingga kita jumlahkan yang berdiri dengan yang dilipat ini, 50 ditambah 6. Hasilnya 56. Sehingga hasil dari perkalian 7 kali 8 itu sama dengan 56. Nah, Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, mari kita mencoba untuk perkalian 6 kali 7, 6 kali 8, 6 kali 9, 7 kali 7, 9 kali 7, dan 6 kali 6. Di sini kita menggunakan jari. Selanjutnya, sekian dan selamat mencoba. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Ada tapi meyakinkan di antara bapak itu apa yang ada atau yang
Assalamualaikum, saya Belanda. Salah, silakan Pak. Terima kasih pada moderator. Saya ingin bertanya ini kepada Bu Pandemi selaku moderator. Kira-kira waktu Ibu memakai perkalian matematika ini, bagaimana tanggapan anak-anak? Apakah menyenangkan? Kalau kebetulan kami ini guru SMP kebetulan itu. Jadi memang ini sangat menginspirasi sekali. Tapi saya pengen tahu bagaimana trik Ibu melatihkan dengan anak gitu ya untuk diri matematika ini sehingga senang atau seperti apa. Pengalaman di SMP ada anak-anak yang tidak lulus tapi saya berdua mengajar kelas 7 di Kopten, katanya yang belum lulusan dia mikir masa saya kertas sudah tulis benar juga dia mikir kan. Jadi mungkin pengajaran waktu di sekolah dasar gurunya mungkin mengajarkan teori, tapi dengan Ibu mengajarkan ini tadi ada inspirasi berarti kita bisa teknik menghafal gitu ya, tapi dengan menggunakan jari. Jadi itu tadi ngomong tidak katanya sepertinya saya ingin menanyakan bagaimana Ibu motivasinya atau bagaimana cepatnya anak-anak itu nanti dalam perkalian itu. Terus apakah bisa perkalian ini kita gunakan untuk perkalian yang tingkatnya lebih besar lagi, misalnya 56 kali 6 gitu. Itu terima kasih pertanyaannya. Saya kembali kepada moderator. Terima kasih Pak. Bagaimana cara itu bagaimana kita perkalian itu lebih dari 9 itu berapa? Itu pertanyaan Pak. Sedangkan yang saya harap banyak ajarkan untuk memberikan jawabannya. Oke. Terima kasih Pak moderator. Benar Bu. Dengar ya? Oke. Begini Pak, saya pengalaman ini berawal dari anak saya di rumah masih SD. Itu perkalian 1 sampai 5 dia hafal, perkalian 10 hafal. Kalau perkalian 6 sampai 9 itu sering salah, tidak teliti dan tidak cepat dalam mencari hasilnya gitu. Nah, begitu juga dengan siswa saya yang di sekolah, belajar SMK, tapi input siswa kami itu kan di bawah siswa SMA, sehingga jelas perkalian mereka itu masih sama lah, hampir sama dengan anak SD. Mereka tidak hafal perkalian 6 sampai 9. Pengalaman saya dengan kelemahan siswa-siswa itu, saya ajarkan trik metode dari matematika ini. Mereka sangat senang sekali. Setelah saya kasih contoh, beberapa contoh, mereka tanggapi, kemudian saya kasih mereka kesempatan untuk mencoba. Mereka sangat senang sekali. Bahkan lagi-lagi, coba lagi perkalian lagi, coba lagi perkalian lagi. Setelah saya kasih untuk perkalian satu bilangan, mereka bisa. Saya coba 2 bilangan, misalnya 96 dikali 7. Saya buatkan caranya seperti SD itu dengan cara menurun. Dan mereka bisa juga lanjut perkalian 2 bilangan dengan 2 bilangan. Mereka sudah lancar dan lebih cepat. Kemudian lanjut lagi dengan perkalian ratusan dengan puluhan. Alhamdulillah mereka juga lebih cepat dari sebelumnya. Karena di sini kan metode dari matematika mereka tidak harus menghafal, hanya melipat-lipat jari mereka sudah mendapatkan hasil. Dan ini insya Allah ingatnya lama.
moderator sudah cukup jelas, jadi memang menarik sekali ini. Mungkin akan saya terapkan untuk anak-anak itu. Ya, terima kasih. Oh, ya, baik. Saya dari pabrik artinya ada lagi dari yang guru atau yang menggunakan misalnya silakan Bapak Ibu, karena waktu kita masih panjang, ada sekitar 35 menit lagi. Ada Bapak Ibu yang saya kalau sudah mengerti, tapi saya masih tidak mengerti gitu. Karena Bapak Ibu acara kita ya, silakan. Ya, selamat ini. Ada suara saya, Pak? Ya, jadi saya lihat ya, kebetulan mungkin di sekolah saya ini anak-anak itu kalau sudah apa namanya sudah berbicara dengan angka itu sudah tidak semangat gitu, udah kalian kan kebetulan kita matematika itu kan ada fisikanya, ada kimianya kan, nah, ada hitung-hitungannya. Bu, itu tuh belajar matematika, Bu. Yo, katanya itu. Jadi mereka itu sudah tidak dulu ketika sudah mendengar angka-angka. Jadi yang ingin saya tanyakan, mungkin Bu ini punya trik tersendiri gitu. Jadi anak-anak itu ketika mendengar angka atau melihat angka itu jadi senang gitu. Jadi belajarnya tetap enjoy itu bagaimana, Bu? Biar matematika ini gimana cara tekniknya? Misalnya dari Bu Juliana tadi. Silakan Bu, ada dari Ya, jadi gimana caranya? pertanyaan yang sangat menarik dari Ibu Yuliana. Tapi mohon maaf sebelumnya, Ibu Yuliana mengajar di SD ya? Di SMP dari Bu. Oh, SMP. Oke, jadi gini, siswa itu sebenarnya bisa, setiap orang itu bisa belajar matematika, cuman malas mungkin karena yang kata Ibu tadi melihat angka-angka itu. Kalau saya punya trik, strategi kita mengajar ke siswa itu, dibuat semacam kuis, dibuat semacam permainan, dibuat kayak kita memberi hadiahnya nggak terlalu muluk-muluk, Bu. Bisa permen, misalnya siapa yang bisa menjawab soal ini dikasih hadiah permen. Memang sih berapa harga permen satu, Bu? Rp1.000 nggak nyampe ya. Tapi mereka mendapat hadiah dengan menjawab soal betul, mereka sangat senang sekali. Ditambah lagi kalau kita bilang gini, ini hanya sekedar ucapan kita kan, kalau kita praktekkan juga nggak apa-apa. Siapa yang bisa menjawab soal ini akan mendapat bonus nilai plus permen satu. Itu sebenarnya bukan main. Itu siswa saya yang sudah ABG ya, SMK itu udah ABG. Itu senang sekali ya kayak gitu. Kalau SMP saya rasa senang juga kayak gitu. Saya punya juga, misalnya kalau kakak itu Bu, kita buat lagu, Bu. Karena anak-anak itu sangat suka dengan lagu-lagu yang hit sekarang itu lagunya gimana. Jadi kita usahakan rumus itu ingat dengan lagu yang hit sekarang. Mengapa begitu? Karena kalau lagu berapa bait pun lagu itu, anak-anak ini cepat sekali hafalnya. Kalau rumus cuma 6 baris, sekarang ingat, bulan depan lupa. Tapi kalau kita udah buat kayak lagu, insya Allah mereka ingat. Itu kalau metode saya. Untuk sementara begitu, Bu. Jelas dengan jawaban kita.
perkalian ratusan. Ya, perkalian puluhan atau ratusan. Gimana caranya? Menggunakan jaringan. Oh gitu. Kalau perkalian puluhan dan ratusan, misalnya 89 dikali 67, itu kan 260 gitu ya. Kita buat dengan cara bersusun ke bawah. Perkaliannya sama seperti perkalian yang diajarkan di SD, angkanya satu persatu. Jadi 89 kali 67, angka 7 kita kalikan dengan 9 menggunakan jari. Jadi sistemnya sama, cuma kita nggak menghafal saja gitu. Begitu juga dengan perkalian yang ratusan. Kita misalkan di sini angka 578 dikali 69. Caranya juga sama. Kita buat cara susun ke bawah. Jadi mengalikannya satu per satu. Sistemnya sama dengan metode yang kita ajarin di SD. Cuma mengalikannya saja 9 dikali 8 ya pakai jari. Yang 9 pakai jari gitu. Jadi dia prosesnya lebih cepat sang anak ini mendapatkan hasil daripada menghafal. Kalau menghafal misalnya mereka salah atau bisa dengan metode menjumlahkan itu bisa saja mereka salah atau tidak teliti. Tapi kalau dengan jari matika, insya Allah di sini sangat efektif sekali. Kesalahan itu bisa jadi 0,2% lah gitu. Dan ini sudah saya praktekkan ke anak kandung saya gitu. Kalau kemarin-kemarin dia cepat tapi masih ada nggak telitinya. Setelah pakai jari matika cepat dan benar. Ini bisa kita terapkan. Oke Pak. Terima kasih Pak. Sudah jelas ya. Nah, baik, ada lagi yang mau bertanya Bapak Ibu? Bisa ditutup dengan ini. Silakan Bapak Ibu mau lakukan dalam urusan wajib dan gimana kita bertanya sekali lagi Bapak Ibu. Karena jangan dibiasakan kita seperti ini bagaimana kita menggunakan kalkulator. Bapak Ibu ada yang bertanya, silakan. Karena ini menarik untuk kita pahami. Ada Bapak Ibu yang bertanya lagi? Karena waktu kita masih ada untuk sesi ini. Ada Bapak Ibu yang bertanya lagi, silakan. Silakan bertanya pertanyaannya. Kalau misalnya nggak bisa melalui suara, boleh melalui tulisan. Kita sambungkan dengan pertanyaannya. Silakan Bapak Ibu, kalau misalnya tidak bisa melalui suara, boleh melalui tulisan. Kesempatan bertanya. Pak, mau bertanya lagi? Sudah jelas semua yang sudah modal ini. Ada permasalahan dengan suara atau permasalahan dengan tulisan? Karena Pak Ibu, kalau ada, kita kembali lagi ke host biar selesai. Bapak Ibu ada yang punya, kalau nggak ada, kami kembali lagi ke host. Nggak ada, kalau nggak ada, kami kembali lagi ke host. Silakan Ibu Mandel ini mengumpulkan hasil pertanyaan yang terbaik untuk ini ada pertanyaan lagi tentang ini. Ini ada pertanyaan Pak dari Pak Nanang.
dulu atau langsung jadi matematika? Ceritanya Pak lagi Pak Nana, karena sudah suara. Maaf Pak, bisa ulangi lagi Pak? Suara Saya gini, apa yang harus kita ajarkan teori dulu atau langsung ke dari matematika? Apa dulu yang tadi? Yang harus kita lakukan pertama kali. Ya. Pertama, siswa harus hafal perkalian 1 sampai 5 dan perkalian 10. Kemudian perkalian 6 dan 9 kita ajari dulu metode jari yang tadi. Kelingking sebagai angka 6, ke angka 7, kelingking dan jari manis, angka 8, kelingking, jari manis dan jari tengah, angka 9 itu jari kelingking, jari manis, jari tengah dan kelingking. Kemudian selanjutnya langsung kita praktekkan ke siswa, kita kasih contoh, kemudian kita minta siswa langsung praktek. Itu Pak moderator. Baik, ada lagi Bapak Ibu yang mau ajukan pertanyaan. Silakan kalau misalnya nggak mau untuk mana boleh tulisan. Nanti kita langsung sampaikan dengan bukan manusia. Tidak ada Bapak Ibu. Mau nanya Pak? Ada yang mau bertanya? Izin Bapak mau nanya Pak? Silakan. Ya, aku mau nanya Bu. Ya, silakan Pak. Ya Pak Revi, silakan Pak Revi. Bertanya dengan cepat ini. Silakan. Iya Pak. Kira-kira pada kelas berapa ya Bu yang kita harus mengenalkan dari matematika itu kepada anak sekolah dasar Bu? Ya Pak, makasih Pak. Oh, jadi katanya kata Pak Revi ini dari kapan kita menerapkan ini di sekolah dasar? Oke, pertanyaan dari Pak Reksi. Kalau pengalaman saya lihat anak saya ini kebetulan masih SD, itu dari kelas 3 SD. Kalau di SD, Perobilo dia itu sudah belajar perkalian Pak. Jadi mulai dari kelas 3 sudah kita perkenalkan metode jari matematika ini. Sehingga nanti kan dari kelas 3 lancar, maksudnya masuk lagi perkalian sampai 5, 6 sampai lanjut sampai SMA mereka pakai terus perkalian ini. Jadi dasarnya dari kelas 3 SD gitu Pak. Ya Bu, terima kasih Bu. Sudah sangat jawabannya. Ya, sama-sama Pak. Baik Bapak Ibu, ada lagi bertanya? Silakan. Kalau suara boleh kita tidak apa-apa. Ada Bapak Ibu yang mau bertanya lagi? Silakan. Bapak Ibu, kalau saya tidak mau suara boleh kita tutup pertanyaannya. Ada Bapak Ibu yang masih ada waktu kira-kira 15 menit lagi. Silakan kami tunggu untuk pertanyaannya. Lalu jelas nanti sampaikan langsung ke Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Ada lagi, kalau nggak ada lagi, saya kembalikan lagi ke Bapak lagi untuk menyimpulkan hasil presentasinya. Ini silakan kepada ini, kalau ada pertanyaan lagi kita simpulkan aja. Kalau kita tunggu dulu sudah lama, silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Elbison. Bapak Ibu sekalian, pada materi mahir perkalian 6-9 tanpa menghafal dengan metode jari matematika, di sini dapat saya simpulkan. Yang pertama, kita harus tahu masalah di siswa kita. Dia terlambat
perkaliannya di mana. Yang kedua, kita cari solusi dari permasalahan itu dengan menggunakan perkalian dengan tangan atau dengan metode jari matika. Karena metode ini sangat efektif dan cepat. Hasilnya juga sangat akurat. Perwakilan jari yang perlu kita ingat, yang pertama, jari kelingking mewakili angka 6, jari kelingking dan jari manis mewakili angka 7, jari kelingking ditambah jari manis dan jari tengah itu mewakili angka 8, dan jari kelingking ditambah jari manis ditambah jari tengah dan jari telunjuk itu mewakili angka 9. Selanjutnya kita bisa memberi contoh ke siswa dan langsung mengajak siswa praktek langsung sehingga pembelajaran perkalian baik di SD, SMA, dan SMP itu tidak lagi menjadi hal-hal yang membosankan atau menakutkan. Sekian dari saya, Pak Elbison. Saya kembali lagi ke Bapak selaku moderator. Terima kasih materinya atas sekarang saya kembali lagi ke pos karena sudah selesai dan juga pengajiannya sudah segera pasal untuk membantu atau melengkapi secara malam ini. Oke, terima kasih Pak Moderator, Pak Elvison. Terima kasih juga Bapak Ibu peserta guru hebat Rejang Lebong yang telah mengikuti, baik yang aktif maupun yang mendengarkan atau memperhatikan. Terima kasih juga kepada Bu Mardeleni yang sudah memberikan ilmu baru kepada kami mengenai perkalian 6 sampai 9 dengan metode jari matika. Mudah-mudahan materi di sesi ketiga ini menjadikan ilmu atau pengalaman baru untuk peserta di sesi 3 ini. Untuk mengakhiri kegiatan di sesi 3 ini, mari sama-sama kita mengucapkan lafaz hamdalah. Saya dan semua petugas di sesi 3 ini mohon maaf jika ada kekurangan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekaman dimatikan. Oke, Pak.